Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Agustus 2022 tentang persiapan derby Milan yang akan berlangsung besok. Dan ini adalah derby Milan adalah pekan kelima atau matchday kelima di Liga Serie A tahun 2022-2023. Flashback sedikit tentang pertandingan Milan Sassuolo yang bermain di kandang Sassuolo Mapei Stadium, yang dimana bermain 0-0. Banyak pergantian-pergantian di pertandingan Sassuolo ini yang ternyata berdampak baik dari segi permainan, tetapi ada sisi negatifnya, yakni Milan bermain dengan 10 orang bukan karena red card atau kartu merah, tetapi karena Florenzi cedera, dan akhirnya pergantian sudah 5 pemain dan Milan bermain dengan 10 orang. Unik dalam pertandingan di Mapei Stadium atau kandang Sassuolo, yang dimana kita tahu Leao yang beberapa hari ini dikaitkan dengan Chelsea bermain dengan apik dan bisa membackup lini pertahanan di Milan versus Sassuolo. Tentunya saja skor 0-0 ini membuat Milan saat ini berada di posisi ketiga di bawah Inter Milan yang akan kita hadapi derby Milan besok. Dan tentunya juga ada pembelian yang dilakukan Milan. Deal terakhir di bursa transfer di penutupan bahwasanya Frank dari Wolfsburg dengan opsi peminjaman opsi tanpa tebus, tapi peminjaman sebesar 11,5 juta euro berhasil ditebus oleh Milan di Wolfsburg. Tentunya saja ini membuat dampak baik bagi Milan. Kita bisa mengisi permainan di lini tengah, dan tentunya juga ada di detik terakhir juga merekrut pemain Barcelona berkebangsaan Amerika Serikat, yakni Serginho Dest. Kita tahu Serginho Dest bisa bermain di wingback dan back kanan. Posisi Serginho Dest kemungkinan bisa membackup Calabria dan bisa bermain di posisi kanan. Tentunya saja ini bisa untuk Serginho Dest juga bisa bermain di sisi kiri, tetapi bertindak sebagai back. Tentunya saja kita akan melihat bagaimana apakah bisa dibuat debut untuk besok untuk Frank dan Dest. Frank dan Dest kita tahu bahwasanya ini pembelian di akhir masa transisi antara Elliott Management ke Redbird Capital. Dan tentu juga ini adalah pembelian Milan di bursa transfer yang paling aktif di 2022-2023. Tentunya juga kita ingat bahwasanya penandatanganan di Vogue Origi dan Dest, Serginho Dest dan Frank, Malik Thiaw dan sebagainya ini membuktikan bahwasanya Milan butuh untuk penambahan posisi-posisi yang dikira kurang di musim 2021-2022. Tentunya saja ini adalah tonggak besar bagi pembelian Milan atas persetujuan Redbird Capital, yang dimana kita tahu Milan pasti diidentikan dengan Mr. X. Tentunya saja kita tahu Mr. X ala Galliani dan Maldini kita tidak jauh berbeda. Kita tahu Mr. X yang digunakan Galliani atau Opa Galliani, kita membuat pemain-pemain yang sudah komplit diisi untuk membackup pemain yang ada di starting eleven. Contoh pembelian berhasil dari Opa Galliani adalah penandatanganan Ricardo Kakà dari Sao Paulo, yang untuk ini di musim 2002-2023 Mr. X bagi Milan, bagi Paolo Maldini adalah pemain-pemain yang dibutuhkan
dan bisa membuat penambalan tim ini sebagai kompetitif di musim 2022-2023. Di detik-detik terakhir, penandatanganan Frank dan Sergio Dest ini adalah kategori Mr. X ala Maldini. Dan tentunya juga di derby Milan untuk besok, pertandingan besok, kita tidak jauh berbeda dengan line up yang akan diturunkan melalui Sassuolo versus Sassuolo, yang dimana kita tahu kita berpedoman pada 4-2-3-1. Tentunya saja di lini depan adalah Olivier Giroud, dan di sisi kiri adalah Liao, dan info terakhir adalah Ante Rebic siap diturunkan, akan tetapi akan dimulai dari bangku cadangan. Dan di lini tengah adalah untuk derby Milan sendiri, kita akan lihat apakah Brahim Diaz atau Ketelere menjadi trequartista. Yang sebelah kanan adalah kita tahu bahasanya ada Saelemaekers, dan untuk di lini tengah kita akan mempunyai adalah ujung tombak Bennacer dan Tonali. Untuk yang 4 back di lini pertahanan adalah untuk sisi kiri adalah Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, dan tentunya saja ada Calabria. Dan untuk posisi gawang tetap dipegang oleh Mike Maignan. Save yang dilakukan Mike Maignan di versus Sassuolo adalah save terbanyak bagi karirnya, ada 13 kali dalam karir Mike Maignan sepanjang karir profesional pemain bola. Tentunya saja kita optimis bisa meraih poin penuh, yang dimana kita notabene bahwasanya kandang Milan atau Inter ini adalah satu kesatuan dan kita bisa meraih penuh. Kita tahu bahwasanya di kandang Inter, baik Inter dan Milan adalah satu kandang yang mempunyai nama lain. Untuk Inter sendiri adalah Giuseppe Meazza, untuk yang Milan adalah San Siro. Tentunya saja ini akan membuat motivasi bagi para pemain Milan yang baru untuk bisa menunjukkan kualitas para pemain Milan yang direkrut oleh Maldini. Tentunya saja kita tahu bahwasanya untuk besok derby Milan bukan berlangsung untuk menggapai 3 poin di klasemen sementara, bahwasanya setelah pengambilan dari Elliott Management ke Redbird Capital, bahwasanya Gary Cardinale merestui untuk pembangunan di line sendiri tanpa mengikuti Inter. Ini patut diacungi jempol, bahwasanya kita tahu bahwa pendapatan dari penonton sangat berpengaruh di kala berakhirnya pandemi ini. Dan tentu saja kita harus tahu bahwasanya Cardinale adalah banyak mengajak teman kompatriotnya untuk bergabung ke Milan, yang dimana ada IS, Janke Entertainment dan Sports, yang dimana kita tahu bahwasanya ada investor-investor dari Amerika yang bisa membuat Milan kuat kompetitif di musim 2022-2023. Dan tentu saja kita optimis 3 punti untuk Milan di matchday kelima derby Milan. Kita bisa meraih penuh, dan tentu saja Giroud bisa mencetak gol dan Ketelere bisa mencetak gol juga di derby Milan untuk besok. Terima kasih sudah menonton video Milan Ada di Hati. See you for next video. Forza Milan.